Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai obstetri, letak sungsan, dan letak lintang. Dengan anggota kelompok Armeta Rosa, Rahmani Setia, Niatun, Fahrana Fikri, Anggun Sugiyarti, Alvini Haya, Inayati Kartika Utami, Vini Alfionita, Safana Intani, Fatihatus Syafa'ah Syifaul Muhtar, Niken Masayu, Kristi Damayanti, Nur Amaliatul Hasanah, Dini Nur Anggraini, Gusti Ayu, Ferry Marina, dan Esa Fadilah Putri. Yang pertama adalah definisi letak lintang. Letak lintang terjadi bila sumbu memanjang ibu membentuk sudut tegak lurus dengan sumbu memanjang janin. Oleh karena sering kali bahu terletak di atas pintu atas panggul, malposisi ini disebut juga presentasi bahu. Bayi dapat benar-benar melintang terhadap perut ibu seperti gambar 1, atau miring dengan kepala atau bokong ada di fosa iliaka seperti gambar 2. Umumnya, bokong lebih tinggi dari kepala. Menurut Mohtar pada tahun 2012, klasifikasi letak lintang dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah letak kepala, yaitu kepala anak bisa di sebelah kiri ibu atau kepala anak bisa di sebelah kanan ibu. Yang kedua adalah letak punggung. Yang pertama, jika punggung terletak di sebelah depan ibu disebut dorso anterior. Jika punggung terletak di sebelah belakang ibu disebut dorso posterior. Jika punggung terletak di sebelah atas ibu disebut dorso superior. Dan jika punggung terletak di sebelah bawah ibu disebut dorso inferior. Kemudian patofisiologi letak lintang. Relaksasi dinding abdomen pada perut yang menggantung menyebabkan uterus beralih ke depan, sehingga menimbulkan defleksi sumbu memanjang bayi menjauhi sumbu jalan lahir, menyebabkan terjadinya posisi oblik atau melintang. Dalam persalinan terjadi dari posisi longitudinal semula dengan berpindahnya kepala atau bokong ke salah satu fosa iliaka. Kejadian letak lintang ini tidak terlalu banyak terjadi, hanya sekitar 0,5% atau 1:500. Keadaan ini merupakan malposisi yang gawat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selanjutnya adalah etiologi letak lintang. Jika dilihat dari sudut maternal, letak lintang dapat terjadi karena panggul sempit, multiparitas, hidramnion atau oligohidramnion, dan juga tumor pada daerah pelvis. Jika dilihat dari sudut uterus, letak lintang dapat terjadi karena uterus arcuatus, uterus septus atau bicornis, dan juga uterus obliquus. Jika dilihat dari sudut janin, letak lintang dapat terjadi karena prematuritas, kelainan kongenital, janin IUFD, dan juga kehamilan ganda. Kemudian ada diagnosis pemeriksaan abdominal. Diagnosisnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terlihat abdomen tidak simetris. Yang kedua, sumbu memanjang janin melintang terhadap perut ibu. Yang ketiga, fundus uteri lebih rendah dari yang diharapkan sesuai dengan umur kehamilan. Dikatakan uterus jongkok. Batas atasnya dekat dengan pusat dan lebih lebar dari biasa. Yang keempat, di kutub atas dan bawah uterus tidak teraba kepala maupun bokong. Yang kelima, kepala dapat diraba di salah satu sisi ibu. Dan yang terakhir, bokong teraba di sisi lain. Untuk menegakkan diagnosa, maka hal yang harus diperhatikan adalah dengan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan juga pemeriksaan dalam. Yang pertama, inspeksi. Pada saat melakukan pemeriksaan inspeksi, letak lintang dapat diduga hanya dengan pemeriksaan inspeksi. Fundus tampak lebih melebar dan fundus uteri lebih rendah tidak sesuai dengan umur kehamilannya. Yang kedua adalah palpasi. Pada saat dilakukan pemeriksaan palpasi, hasilnya adalah fundus uteri kosong. Bagian yang bulat,
keras, dan melenting berada di samping dan di atas simfisis juga kosong. Kecuali jika bahu sudah turun ke dalam panggul atau sudah masuk ke dalam pintu atas panggul, kepala teraba di kanan atau kiri. Yang ketiga adalah auskultasi. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan auskultasi adalah denyut jantung janin ditemukan di sekitar umbilikus atau setinggi pusat. Selanjutnya adalah pemeriksaan dalam. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan dalam adalah akan teraba tulang iga, skapula, dan kalau tangan menumbung teraba tangan, teraba bahu dan ketiak yang bisa menutup ke kanan atau ke kiri. Bila kepala di kiri, ketiak menutup di kiri. Letak punggung ditentukan dengan adanya skapula, letak dada, klavikula. Pemeriksaan dalam agar sukar dilakukan bila pembukaan kecil dan ketuban intang. Namun, pada letak lintang biasanya ketuban cepat pecah. Sehingga, yang paling penting dari pemeriksaan dalam adalah hasilnya negatif, yaitu tidak teraba kepala maupun bokong. Terkadang yang dapat diraba adalah bahu, tangan, iga, atau punggungnya. Karena bagian terendah tidak dengan baik menutupi panggulnya, kemungkinan ketuban menonjol ke dalam vagina. Pemeriksaan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan USG atau foto rongsen dengan diperoleh hasil kepala janin berada di samping. Letak lintang kasep. Awalnya kontraksinya lemah dan serviks membuka perlahan-lahan. Oleh karena itu, ketidakaturan bagian terendah, ketuban pecah spontan dini dan air ketuban mengalir dengan cepat. Pada waktu kontraksi menjadi lebih kuat, bahu anak terdorong ke dalam panggul, uterus mencengkam janin dan kemajuan persalinan terhalang. Sehingga terjadi dua akibat, yaitu 1. Persalinan jalan uterus. Bagian atas uterus menjadi lebih pendek dan tebal sedang. Segmen bawah menjadi lebih teregang dan tipis sampai terjadi ruptur. 2. Terjadi inertia uteri dan kontraksi menghilang. Sepsis intrauterin diikuti dengan sepsis umum. Pada kedua keadaan tersebut, umumnya janin meninggal dan ada kemungkinan terjadi juga kematian ibu. Jika dibiarkan, letak lintang menjadi kasep. Selanjutnya, komplikasi. Karena bagian terendah tidak menutup PAP, ketuban cenderung pecah dini dan dapat disertai menumbungnya tangan janin atau tali pusat. Keadaan keduanya merupakan komplikasi yang sangat gawat dan memerlukan tindakan yang segera. Selanjutnya, prognosis persalinan. Bagi ibu, 1. Ruptura uteri, spontan atau sewaktu, versi dan ekstraksi. 2. Partus lama, menyebabkan ketuban pecah dini dan menyebabkan infeksi intrapartum. Bagi janin, angka kematian tinggi, antara lain 25-49%, yang dapat disebabkan oleh prolasus funiculi, trauma partus, hipoksia karena kontraksi uterus terus-menerus, ketuban pecah dini. Pencegahan. Primi gravida. Apabila umur kehamilan kurang dari 28 minggu dianjurkan posisi lutut dada. Apabila umur kehamilan lebih dari 28 minggu dilakukan versi luar. Kalau gagal dianjurkan posisi lutut dada sampai persalinan. Multigravida. Apabila umur kehamilan kurang dari 32 minggu dianjurkan posisi lutut dada. Apabila umur kehamilan lebih dari 32 minggu dilakukan versi luar. Kalau gagal dianjurkan posisi lutut dada sampai persalinan. Versi luar. Versi adalah prosedur untuk melakukan perubahan presentasi janin melalui manipulasi fisik dari satu kutub ke kutub lain yang lebih menguntungkan bagi berlangsungnya proses persalinan pervaginam dengan baik. Versi luar yaitu external version. Selanjutnya, versi ekstraksi. Oleh karena bahaya tali pusat menumbung dengan akibat kematian janin yang tinggi, kebanyakan orang tidak lagi mengikuti kebijakan membiarkan persalinan berlangsung terus dengan harapan akan mencapai pembukaan lengkap. Pada saat di mana dilakukan versi ekstraksi apabila ketuban telah lama pecah dan air ketuban sudah habis, maka versi sangat bahaya dan lebih baik dilakukan seksio sesarea.
Penggunaan versi ekstraksi. Memutar janin menjadi presentasi bokong kaki dan melahirkannya dalam presentasi tersebut. Terbatas pada penanganan keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Bila janinnya prematur dengan derajat kemampuan hidup yang masih rendah dan resiko seksio sesarea pada ibu tidak layak. 2. Kelahiran anak kedua pada bayi kembar. 3. Bila pasien datang di rumah sakit dengan ketuban utuh atau baru saja pecah, serviks telah membuka lengkap atau hampir lengkap. Ada indikasi untuk segera melahirkan dan ini dapat dilakukan. Selanjutnya, obstetri letak sungsang. Definisi. Posisi sungsang adalah posisi di mana bayi di dalam rahim berada di dalam kepala dan di atas sehingga pada persalinan normal, pantat atau kaki si bayi yang akan keluar terlebih dahulu dibandingkan dengan kepala pada posisi normal. Letak sungsang adalah letak membujur di mana kepala terletak di fundus uteri, sedangkan bokong di atas simfisis. Penyebabnya A. Panggul sempit, B. Tali pusat pendek atau ada lilitan tali pusat, C. Kelainan uterus seperti septus, arcuatus, atau duplex, D. Plasenta previa, E. Kehamilan ganda. Selanjutnya, insidensi. Pada janin terdapat sekitar 3-4% dari persalinan bayi tunggal, yaitu kira-kira 25% pada kehamilan sebelum 28 minggu, 7% pada kehamilan 32 minggu, dan 1-3% pada kehamilan aterem. Etiologi letak sungsang. Yang pertama dari sudut ibu, yaitu keadaan rahim, seperti rahim arcuatus, septum pada rahim, uterus duplex, mioma bersama kehamilan. Kemudian keadaan jalan lahir, yaitu adanya kesempitan panggul, deformitas tulang panggul, terdapat tumor yang menghalangi jalan lahir, dan perputaran ke posisi kepala. Dan yang terakhir yaitu keadaan plasenta, di mana plasentanya itu terletak di keadaan yang rendah. Yang kedua yaitu sudut janin. Yang pertama itu tali pusatnya pendek atau terdapat lilitan tali pusat. Yang kedua hidrosefalus atau anencephalus. Yang ketiga kehamilan kembar. Yang keempat hidramnion atau oligohidramnion. Dan yang terakhir terjadinya prematuritas. Diagnosa pemeriksaan abdominal letak sungsang. Pemeriksaan abdominal. Yang pertama, letak adalah memanjang. Di atas panggul teraba massa lunak, irreguler, dan tidak terasa seperti kepala. Punggung ada di sebelah kanan dekat garis. Kepala teraba di fundus uteri. Mungkin kepala suka diraba bila ada di bawah hepar atau iga-iga. Benjolan kepala tidak ada dan bokong tidak dapat dipantulkan. Denyut jantung janin terdengar paling keras pada atau di atas umbilikus, dan pada posisi yang sama, DJJ terdengar paling keras di kuadran kanan perut ibu. Pemeriksaan penunjang, yaitu USG. Pemeriksaan USG akan memastikan letaknya normal. Letak sungsang dikenal juga dengan istilah kelainan bokong, dengan kemungkinan yaitu ditemukan bokong kaki atau bokong lutut. Komplikasi letak sungsang. Yang pertama yaitu komplikasi pada ibu. Dapat terjadi pendarahan, robekan pada jalan lahir, dan infeksi. Yang kedua yaitu komplikasi pada bayi. Trias komplikasi asfiksia, trauma persalinan, infeksi. Asfiksia bayi dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu kemacetan persalinan kepala, aspirasi,
dan air ketuban, pendarahan atau edema pada jaringan otak, kerusakan medula oblongata, kerusakan persalinan tulang leher, kematian bayi karena asfiksia berat. Yang ketiga yaitu trauma persalinan. Adanya dislokasi fraktur persendian tulang ekstremitas, kerusakan alat vital seperti limpa, hati, paru-paru atau jantung, dan dislokasi fraktur persendian tulang leher, fraktur tulang dasar kepala, fraktur tulang kepala, kerusakan pada mata, hidung atau telinga, kerusakan pada jaringan otak. Bagi ibu, pada letak sungsang, tak banyak berbeda dengan prognosis pada letak kepala. Mungkin ruptura perineum lebih sering terjadi. Sebaliknya, prognosis bagi anak dengan letak sungsang lebih buruk, terutama jika anaknya besar dan ibunya seorang primigravida. Kematian anak kurang lebih 14%. Jika kematian karena prematuritas dikurangi, kematian anak dengan letak sungsang tetap 3 kali lebih besar daripada kematian anak letak kepala. Penyebab kematian anak pada letak sungsang yang pertama yaitu setelah pusat lahir, kepala anak mulai masuk ke dalam rongga panggul, sehingga tali pusat tertekan antara kepala dan rongga panggul. Diduga bahwa kepala harus lahir dalam 8 menit sesudah pusat lahir supaya anak dapat lahir dengan selamat. Yang kedua yaitu pada letak sungsang dapat terjadi perdarahan otak karena kepala dilahirkan dengan cepat. Yang ketiga, dapat terjadi kerusakan tulang belakang karena tarikan dari badan anak. Yang keempat, yaitu pada letak sungsang, lebih sering terjadi tali pusat menumbung, dikarenakan bagian depan anak kurang baik menutup bagian bawah rahim. Selain itu, angka kesakitan pada bayi juga tinggi, karena mungkin terjadi fraktur dari humerus atau klavikula pada waktu melahirkan lengan, paralilisis lengan karena tekanan atau tarikan pada plexus brachialis pada waktu melahirkan kepala dengan cara Maurice.